Catur skakmat ala Jokowi. Undang polisi ke istana, satu irjen kena tangkap narkoba. Presiden Jokowi dulu tidak pernah gagal untuk membuat saya terpukau. Orang ini dalam bermain politik sangat cantik, dan kadang-kadang kita harus angkat topi melihat para oposisi terengah-engah. Presiden Joko Widodo melakukan gerakan politik yang sangat cantik dengan modal yang mungkin tidak banyak dan tidak sebanding dengan Prabowo saat Pilpres tahun 2014 dan tahun 2019. Alhasil, Joko Widodo yang tidak punya masa mendadak jadi primadona. Bermodalkan kejujuran dan kecerdasan di dalam berpolitik, Presiden Joko Widodo berhasil masuk ke dalam atensi nasional yang begitu sulit untuk digapai. Banyak politisi yang mendapatkan atensi nasional, namun bukan dari kebaikannya, melainkan kebodohannya seperti Anies Baswedan, Setia Novanto, dan para koruptor lainnya. Anggota DPR Republik Indonesia juga rame-rame puja-puji Polri, padahal kan. Namun Presiden Joko Widodo berhasil membangun citra yang sangat amat baik, dan memang dia membuktikan hal tersebut. Kecerdasan berpolitiknya sangatlah tinggi dan membuat kita sama-sama mengakui bahwa dia bisa memimpin bangsa ini dengan sangat amat memuaskan. Hasil dari kepemimpinannya terlihat sekali di Indonesia. Pembangunan infrastruktur dan pembangunan manusia yang begitu luar biasa membuat kita sama-sama terhempas dari jurang resesi dan justru selamat. Saat ini, gerakan politik dan caturnya Presiden Joko Widodo dapat dilihat dengan bagaimana dia mengundang seluruh petinggi kepolisian Republik Indonesia datang ke istana. Petinggi Polri pun datang rame-rame. Arahan langsung coy. Tiba-tiba, beberapa hari saja informasinya, tepat di hari Presiden Joko Widodo bertemu polisi, dengan ponsel dititipkan ke pihak protokol istana. Di hari ini jugalah seorang petinggi polisi ditangkap oleh Propam terkait narkoba, Irjen Teddy Minahasa. Ketika semua petinggi Polri lengah, di sanalah Propam bekerja dengan senyap, membongkar sindikat narkoba yang dimainkan oleh mafia yang ternyata ada di dalam tubuh Polri. Sadis betul gerakan skakmat yang memakan Teddy. Semua polisi harus tes urin, karena saya melihat bagaimana keamanan dan protokol kesehatan dijalankan oleh Presiden Joko Widodo dengan luar biasa. Kepolisian Republik Indonesia saat ini sedang dalam masa-masa kekelamannya dengan citra-citra yang dibangun kurang baik. Mungkin di periode pertama, Presiden Joko Widodo memimpin banyak sekali pejabat kepolisian yang main mata satu sama lain, merasa mereka dilindungi oleh pemimpin sebelumnya. Polisi ya bisa seenak udalnya. Mereka berpikir Presiden Joko Widodo bisa dipermainkan seperti pemimpin sebelumnya. Justru ternyata di era seorang yang tidak memiliki latar belakang militer sama sekali, Presiden Jokowi lah tersebut terungkapkan bobrok di kepolisian. Mulai dari kasus Verdi Sambo sampai sekarang seorang petinggi polisi ditangkap karena narkoba. Saya bersyukur bagaimana Presiden Joko Widodo berhasil membangun dan memfokuskan kepemimpinannya di dalam pembangunan manusia sesuai janji Presiden Joko Widodo yang pernah mengatakan dia tidak akan ada ikatan lagi di dalam periode keduanya. Dan benar,
seluruh jajaran kepolisian dibuat gempar lewat undangan presiden ke istana, dan di hari itu juga ada yang positif narkoba. Permainan cantik ini mungkin tidak banyak orang yang bisa melihat. Jebakan yang dipasang oleh Presiden Joko Widodo sangatlah sulit untuk dihindari karena terlihat halus sekali. Bagaimanapun juga kita tahu bahwa Presiden Jokowi adalah pecatur ulung yang memiliki karisma dan didukung oleh orang-orang baik. Dan kebanyakan mereka besar kepala dan menganggap bisa main-main sama Presiden Joko Widodo. Diundang ke istana adalah satu hal yang sifatnya bergengsi oleh banyak orang, termasuk para kepolisian. Tapi siapa sangka peristiwa bergengsi itu justru menjadi sebuah jebakan yang membuat para jajaran petinggi Polri kaget, sekaget-kagetnya. Akhir kata, kita harus mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkatnya kepada Indonesia lewat mengirimkan Presiden Joko Widodo ke tengah-tengah kita selama 10 tahun. Saya yakin dengan ditangkapnya orang-orang bermasalah, khususnya di dalam jajaran penegak hukum, kasus-kasus yang nyangkut di kepolisian, khususnya terkait dengan orang besar politisi yang banyak duit, bisa terus terbongkar. Yang paling gampang kelihatan adalah kasusnya di DKI Jakarta loh. Malah ada yang sangat ngebet mau jadi presiden dan kebelet kayak mau berak di celana. Teknik bermain catur politik ala Presiden Joko Widodo diakui dunia, dan kelasnya bukan lagi kelas Anies ataupun politisi lainnya yang menggunakan radikalisme dan terorisme untuk ditunggangi.